Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai STB V5 yang kebetulan sudah menggunakan Android 12 dan akan kita coba downgrade menuju Android 10 Relonic Pro. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Di video kami sebelumnya kita sudah membuat tutorial yang sama ya teman-teman, yaitu kita demo flash STB V5 dengan boot baru yang sudah menggunakan firmware Antonio Android 12. Nah, kebetulan di sini juga ada STB yang sama ya teman-teman, yang sempat sudah kita kerjakan, sudah ke user dan kembali lagi, dan ini meminta seperti rekomendasi yang ada pada video kami sebelumnya untuk dirubah menjadi Android 10 saja yang lebih stabil, kata Mas Pur gitu ya. Oke, untuk STB ini kemudian kita menggunakan Relonic Pro, sudah sangat stabil ya teman-teman. Kita tinggal modifikasi sedikit, STB ini sudah menjadi keren kembali. Kenapa kita tertarik dengan firmware ini? Yang pertama, sudah Netflix sertifikat ya mungkin di firmware yang lain atau yang Antonio ini belum support Netflix. Yang kedua, untuk remote ya, bisa dikonekkan dengan remote apapun ya. Di sini dalam artian lebih banyak fast media, lancar sekali, tidak ada bugnya kayak gitu. Yang ketiga, firmware ini free ya, kita tidak perlu registrasi. Oke, walaupun sudah ada firmware terbaru, contohnya EBS, contohnya yang sudah menggunakan Android 12 atau Extreme ya, yang juga sudah menggunakan Android 12. Tapi untuk sementara ini kita rekomendasi menggunakan firmware Android 10 saja gitu ya. Dan suatu saat akan kita buatkan tutorial untuk kembali ke 12 lagi mungkin ya teman-teman. Bisa dilihat di sini sudah menggunakan bot animasi Relonic Pro ya. Ini buat animasinya saja teman-teman. Seperti di video tutorial kami sebelumnya, kita sudah menyampaikan bahwasanya untuk firmware yang kita pakai untuk flash OTA April 2024 itu kita menggunakan firmware-nya Antonio yang buat logonya sudah kita ganti Relonic gitu. Jadi ini masih menggunakan Relonic Antonio. Bisa kita lihat di beberapa partnya, aplikasinya yang menjadi bawaan aplikasi. Jadi kalau di Antonio memang ciri khasnya di sini mungkin. Nah ini ya, kalau sudah seperti ini berarti ada menu app ini, kumpulan app yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang menjadi pembeda lagi adalah ketika kita aktifkan Netflix ya. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri, akan kita tunjukkan pada teman-teman sekalian. Ya, aplikasi Netflix-nya pasti sudah kita disable. Alasannya kenapa? Karena kalau aktif kemudian nanti user kita klik, apa yang terjadi? Ya. Nah, ini sudah kita disable. Contohnya ini kita klik ya, kemudian kita aktifkan, kita klik OK. Nah, Netflix akan muncul di sini teman-teman. Nah, Netflix. Nah, ini coba kita buka.
Oke, aman ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini, aman sebentar ketika kita buka, kemudian dia akan restart. Nah, ini salah satu bug yang ada di firmware Antonio ya. Nah, makanya kita lebih rekomendasikan yang di bawahnya gitu, sebelum menemukan EBS atau firmware yang lain, yang terbaru lah intinya kita. Jadi akan restart, kemudian mau tidak mau karena usernya menghendaki menikmati siaran Netflix karena sudah berlangganan, mau tidak mau harus kita flash ulang gitu teman-teman. Oke, karena Android 12 kita tetap pakai bantalan di sini teman-teman. Jadi ini sudah kita kasih bantalan, jadi ketika kita dorong chip yang sini ke bawah, bootnya otomatis akan terdorong ke bawah dan power akan tertekan ya, terpencet. Kemudian kita juga sudah sediakan micro SD yang berisi bootloader Android 12 teman-teman, bisa pakai Antonio. Kemudian teman-teman yang link downloadnya kok terdeteksi virus, silahkan japri lewat WA teman-teman. WhatsAppnya di nomor yang ada di web. Kemudian teman-teman bisa kontak aja, nanti minta, insya Allah kita balas ya teman. Insya Allah kita balas. Minta bootloadernya akan kita kirimkan gratis ya, gratis, tidak kami pungut biaya. Oke, sudah. Kemudian yang baru saja kita hubungkan adalah USB to TTL. Nah, karena kita koneksi USB to TTL, kita juga akan membuka aplikasi putih ya. Nah, kita geser agak ke sini. Nah, putihnya seperti biasa kita sudah settingkan di sini. Ya, serial line di port COM nomor 3. Kemudian ini di sini. Ininya disesuaikan dengan yang ada di device manager ya. Bisa kita tunjukkan kembali bagi teman-teman yang baru mampir di channel Solo Purnacom ya. Kita ketik aja di sini device. Nah, ini sudah ada device manager. Nah, ini kita geser, kita perkecil seperti ini dan akan kita tunjukkan pada teman-teman. Nah, ini ya, port COM nomor berapa, dia ini tertulis COM 3 di sini, COM 3 ya, COM 3 di sini, COM 3. Terus speednya silahkan diisi sesuai ketentuan di sini ya, 115200 ya. Kemudian kita tinggal open. Nah, akan muncul di sini ya. Oke, akan muncul di sini. Kemudian ini akan kita perkecil lagi, kita tata di bawahnya sini ya. Agak biar rapi gitu teman-teman ya, teman-teman lihatnya juga, nyobanya juga nyaman gitu. ada aja ya. Oke, kemudian kita langsung coba prosesnya teman-teman ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita sambil nyalakan di layar TV ya teman-teman. Nah, kita tekan power, nah, bunyi kan. Kemudian kita hubungkan putih, power. Kemudian kita short ya sampai baris kelima ya teman-teman. Nah, kita lepas. Oke, akan muncul pagar karena ini adalah versi Android 12 yang sudah kita turunkan ya. Jadi bukan yang versi April ya. Iya, bukan yang versi April 2024. Jadi muncul tanda pagar di sini, muncul tanda pagar di sini. Ini biasanya sudah connect, kemudian kita cukup cabut adaptor, kemudian kita pasangkan kembali. Nah, itu sudah masuk Relunic Pro. Sekali langsung kena buat logonya ini. Nah, oke, karena ini sudah bukan yang
Kota April ya, sudah kita custom dengan firmware Antonio Android 12, sama-sama Android 12 tapi bukan yang terbaru lah gitu. Kita tidak perlu menekan power, dan maksudnya sambil kita shot ya, kita tidak perlu seperti itu, kita cukup langsung hubungkan saja di sini ya. Nah, kita tekan satu kali, dia akan geser ke bawah navigasinya, kemudian tekan dan tahan. Nah, sambil kita bisa hubungkan USB mil to milnya. Nah, kita tekan tahan. Nah, kita tunggu ya sampai dia terkoneksi di device manager. Kita tunggu saja. Oke, sudah terhubung ya teman-teman. Sangat gampang sekali shot langsung dapat. Kemudian satu perintah sudah langsung terhubung di Android ADB interface. Nah, karena ini sudah terhubung, yang berikutnya adalah kita akan lihat apa itu namanya UBL ya. Nah, apakah sudah di UBL atau belum gitu. Nah, unlock bootloader atau UBL. Nah, di sini sudah status sudah unlock ya teman-teman. Jadi kita tinggal langsung flash dengan firmware yang kita inginkan. Nah, berbeda tadi ketika di video tutorial kita sebelumnya, kita urutannya seperti ini teman-teman. Jadi prosesnya memang nggak lama, jadi kita rangkum itu kayaknya ada 30-an menit dalam prosesnya tanpa ada kita skip. Nah, di sini kita bisa jelaskan, kita akan mengambil langkah yang berbeda. Kalau kemarin gitu dari apa itu Antonio Android 12, kita rubah ke apa itu Relunic Plus Android 10. Nah, di sini kita langsung akan rubah dari Antonio Android 12, akan kita rubah ke Realunic Pro. Ya, yang kemarin adalah Antonio, Realunic Plus, kemudian baru Realunic Pro. Nah, sekarang Antonio langsung kita rubah ke Realunic Pro. Nah, gitu ya, bedanya seperti itu. Ya, ini menggunakan Android 10 ya. Oke, langsung kita akan buka perintahnya. Nah, perintahnya ada di sini teman-teman. Nah, kita akan geser ke sebelah mana ya, biar teman-teman juga bisa melihat apa sih langkah-langkah yang dilakukan. Nah, mungkin di sini. Kemudian kita buka apa namanya minimal ADB fastboot. Nah, kita buka di sini. Ya, di mana ini ada tempatnya teman-teman? Oke, kita akan geser ke sini teman-teman. Nah, kemudian ini agak kita perkecil karena sudah berhasil terhubung teman-teman di putihnya, dan ini agak kita tarik ke atas. Iya. Kemudian perintah yang di sini akan kita tarik ke bawah. Ya. Tujuannya apa? Agar terdisplay. Jadi teman-teman nanti ketika saya melakukan langkah-langkahnya, teman-teman juga bisa melihat dan bisa langsung mencobanya nanti ya, seperti itu. Oke, seperti di tutorial di video pertama, kita pada proses ini adalah masih tahap coba-coba ya. Jadi baru tahap coba-coba. Jadi penting untuk melihat videonya dari awal sampai akhir, karena takutnya nanti kalau terjadi suatu kegagalan dan kita terlanjur mencoba gitu ya. Nah, dengan melihat ini jadi kita bisa mengambil pengalaman dari orang lain intinya gitu. Oke, perintahnya langsung dimulai dari yang pertama teman-teman, karena di sini sudah posisi sudah unlock bootloader ya, atau sudah di UBL. Kita Ctrl C, Ctrl V, Enter. Oke.
kok valid teman-teman. Oke, kita coba fastboot device dulu. Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita enter. Kemudian kita coba reboot. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, masih terhubung ya teman-teman. Kemudian kita coba unlock. Nah, munculnya ini teman-teman. Jadi kalau kita langsung coba untuk eksekusi Android 12, langsung kita rubah ke Relunic Pro, kendalanya ada muncul di sini. Status kode finish total time ini valid ya, valid. Jadi kalau biasanya muncul ability 0, ini munculnya valid seperti ini. Kemudian kalau kita langsung coba flash, apakah berhasil? Oke, finish. Kemudian kita akan coba copy image. Ya, bisa teman-teman. Kita korbankan ini untuk sebagai bahan uji coba. Jadi teman-teman tinggal menyimak, kemudian bisa sebagai pengalaman jika ingin eksekusi seperti yang saya lakukan. Oh, ternyata berhasil. Oh, ternyata tidak. Jadi bisa terjadi seperti itu. Beda orang, beda perlakuan teman-teman, beda komputer mungkin beda hasil ya. Tapi biasanya tidak jauh beda. Cuma kadang-kadang seperti saya kemarin nge-flash, antara port USB 1 dengan yang lainnya kok hasilnya berbeda. Ketika kita pakai port yang satunya, kita pindah ke port yang satunya, yang awal itu gagal, di port satunya berhasil. Nah, seperti itu menjadi menjadi istilahnya pengalaman kita, tanda atau untuk mengetahui hasil ya, semacam itu. Jadi ini lebih kita persempit ya teman-teman. Jadi kalau tadi dari karena kalau dulu itu dari Android 12 langsung kita rubah ke Relunic Pro, belum pernah kita coba juga. Nah, tapi takutnya kalau gagal, karena kalau dari 12 langsung kita rubah ke 10, takutnya gagal flash ya, semacam itu. Tapi karena video yang di awal tadi dari Android 12 kemudian langsung kita ganti Android 10 nya Relunic berhasil, saya juga bisa berpikir atau kita dapat mengambil kesimpulan ternyata mungkin bisa, cuma kita belum berani mencoba saja. Kita juga patut mengucapkan terima kasih kepada penyedia atau yang menemukan firmware ini, yang membuat atau yang mengcustom sehingga menghasilkan firmware yang sudah banyak dipakai oleh sobat opreker ya, mulai dari Relunic, kemudian Antonio, kemudian EBS atau firmware yang lain ROG ya, macam itu. Semakin banyak yang memproses, mengedit, kita jadi semakin kaya untuk wawasan cara mengeksekusi STB ya. Kalau saya sendiri lebih ke kenyamanan ya, untuk tampilan nomor sekian, kenyamanan dalam artian kita menggunakan STB yang benar-benar minim bug ya.
Jadi istilahnya user pun nyaman memakainya. Tapi seperti aplikasi TV itu juga kita bisa menunjukkan pada teman-teman, biasanya saya tidak terlalu banyak memberi aplikasi TV, biasanya hanya sedikit saja. Itu pun biasanya pakai cuma linknya hanya satu, punyanya Kak Urfan nih. Oke, sudah di perintah 5, sekarang kita masuk di perintah ke-6, kita Ctrl V, paste. Kemudian kita di perintah 7, kita Ctrl C, paste. Kemudian di perintah 8, kita Ctrl C, paste. Nah, di perintah ya fastboot flashing on unlock ini gagal terus teman-teman, ada tulisan valid ya, tapi di perintah yang lain sukses ya. Tapi entah berhasil atau tidak, kita akan lihat di sini. Kita akan reboot STB dan kita tunggu hasilnya. Jika berhasil ya teman-teman. Nah, ini sudah reboot teman-teman, sudah reboot. Kemudian kita tinggal tunggu sampai STB ini benar-benar sampai menuju menu ya. Apakah yang terjadi teman-teman? Oke, sudah masuk di bot animasi dengan tampilan Realunic Pro. Di putih juga sudah sampai Lotax Star. Kita tinggal melihat bot animasinya lanjut atau tidak gitu. Kemudian di sini saya kedapatan ini teman-teman, STB April ya, April. Kemudian dari April itu saya juga berpikiran bagaimana kalau kita persempit langsung ke firmware Realunic Pro. Jadi kalau tahapannya kemarin ketika dari firmware original April 2024 itu kita flash menggunakan firmware Antonio Android 12. Setelah berhasil, kita turunkan ke 10 Realunic Plus. Setelah berhasil, kita turunkan ya dengan firmware yang berbeda, Realunic Pro. Jadi ada 4 tahapan: Ori, Antonio, Realunic Plus, Realunic Pro. Nah, ada 4 proses flashing. Kemudian ini kita coba sederhanakan, dimulai dari firmware Ori, Antonio, Realunic Pro. Jadi ada 3 tahapan. Jadi dari 4 tahapan kita sederhanakan menjadi 2 tahapan, berhasil atau tidak. Kemudian jika ini berhasil, kita juga akan uji coba dari Android original OTA April 2024. Kemudian langsung kita eksekusi dengan firmware Realunic Pro. Jadi menjadi 2 tahapan flashing jika ini berhasil teman-teman. Namun jika ini gagal, ya mau tidak mau kita akan kembali ke 3 tahap tadi, 3 tahap. Atau 4 tahap. Ya 4 tahap itu ya original, Realunic Antonio, kemudian baru kita pakai Realunic Plus,
baru ke Realunic Pro. Seperti itu teman-teman. Proses ini agak rumit ketika kita short pin saja teman-teman. Untuk proses yang lainnya, jika teman-teman bisa mengikuti video saya dari awal sampai akhir, dari video pertama saya sampai yang sekarang, pasti bisa. Karena biasanya sudah saya jelaskan dari step by stepnya, agar teman-teman juga bisa mencoba dan berhasil. Kemudian antara video satu dengan yang lainnya mungkin saling berkaitan teman-teman, saling berkaitan. Jadi contohnya ada beberapa tahapan yang saya lewati karena di video-video sebelumnya sudah pernah atau sering kita lakukan gitu. Contohnya tadi ketika saya membuka putih, ya, ketika saya membuka putih, ada beberapa settingan di mana kita harus mengubah serial dan kemudian mengisikan angka di situ. Nah, ketika kita sudah sering melakukan itu, maka tahap selanjutnya adalah langsung kita pilih sesuai dengan Podcom nomor berapa, diklik gitu aja, tanpa perlu kita jelaskan cara setting-settingnya itu. Itu contoh sederhananya. Jadi ada beberapa tahapan yang kita sederhanakan tanpa perlu kita jelaskan dari awal sampai akhir. Oke, masih lama teman-teman. Saya kepikiran ini kok kayaknya gagal gitu. Kayaknya dulu sudah pernah mencoba dan mentok di situ. Akhirnya mau tidak mau pakai punyanya Antonio. Dan kita tunggu sampai benar-benar bisa gitu. Jika ini nanti gagal, ada salah satu cara berikutnya adalah kita akan mencoba untuk reset pabrik ya, melalui menu recovery. Kayaknya gagal teman-teman, karena udah terhitung berapa menit ini, lama banget ini. Oke, karena lama, walaupun di SPDIF menyala terang teman-teman, di SPDIF nya menyala terang. Coba kita lepas HDMI nya teman, kita hubungkan kembali. Kita akan coba reset teman-teman. Kita matikan STB nya, kemudian kita akan tekan dan tahan ya, tekan dan tahan. Oke, kita lepas. Nah, di sini ada menu pilihan untuk mereset ya, WP data factory reset nomor 2. Tahan. Aduh, geser ulang lagi. Tekan tahan. Nah. Nah, sekarang kita tinggal tekan tahan reboot.
Oke, kita tunggu ya. Setelah di reset pabrik, apakah masih bisa? Udah malam nih teman-teman, udah jam 12 ya. Ditemani suara PC yang bising, ditemani ada suara jangkrik juga teman-teman, jangkrik yang ada di batu bata itu loh. Suaranya kraklik gitu. Sambil agak ngantuk-ngantuk sedikit. This is liar. Tahu ya teman-teman, liar ngantuk. Gagal teman-teman. Ini sudah nunggu sambil ngantuk-ngantuk ini. Oke, karena prosesnya ini lama sekali teman-teman, sampai muser kok udah jalan-jalan, entah jalan kemana ini. Oke, karena kita anggap ini gagal, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman. Jadi dari firmware ori ke Antonio, kemudian kita langsung flash ke Realunic Pro, itu tidak kita rekomendasikan teman-teman. Jadi urutannya masih sama seperti video sebelumnya, dari Android 9 original ke Realunic ke Antonio, kemudian Realunic Plus, baru ke Realunic Pro, seperti itu. Karena pada proses ini berhenti di bot animasi ya teman-teman, atau istilahnya bot loop, ya. Kita sudah tunggu sampai beberapa menit tapi tetap belum menampakkan hasil. Kita langsung eksekusi menggunakan itu teman-teman, apa namanya, seperti di video saya sebelumnya ya. Karena ini sudah Android 10, kita tidak perlu tekan power teman-teman. Jadi power yang di sini kita hilangkan. Kita hanya masukkan power, kemudian langsung kita short di sini teman-teman, sampai lampu powernya itu mati.
gitu aja. Asal shot kita tepat, dia nanti lampunya mati. Nah, dia mati, kemudian nyala kembali. Kemudian kita tinggal hubungkan powernya. Oke, kalau sudah, ini kita minimize dulu teman-teman, karena kita akan eksekusi dengan firmware. Sudah terhubung ya dengan firmware miliknya Realunic Plus. Baru nanti ke Realunic Pro ya, yang tanpa perlu registrasi. Oke, kita tinggal buka di sini teman-teman, Realunic. Oke, kita taruh di sini ya. Bertumpuk tidak apa-apa ya teman-teman ya, yang penting bisa kelihatan lah. Nah, perintahnya kita langsung tekan nomor 4 Pak. Karena yang pertama kita sudah unlock STB ini, jadi STB ini sudah unlock, ditandai dengan kalau kita buka UBL punyanya Antonio. Kita buka UBL yang mana ya? Nah, ini UBL. Dia sudah muncul Android di sini ya, sudah sukses unlock. Jadi kita tinggal tekan 4. Kemudian kita tekan enter. Kita tunggu proses flashing kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Cepet ini. Pada proses ini bootloader masih terpasang ya teman-teman, kita tidak atau belum sempat melepasnya.
10 menit lumayan lama ya teman-teman. Oh, ini tadi dari proses awal aja sudah sekitar 38 menit. Sambil nunggu yang tadi Relonic gagal tadi, ini ketambahan 10 menitnya. Nah, dia ngantuk. Liar teman-teman. Karena ini prosesnya sudah saya rekam di, kita pakai rekam layar ya teman-teman, pakai OBS Studio itu bisa. Kemudian kalau nanti saya ketiduran, rekamannya jadi besar itu. Oke, harus diganjal dengan kopi ini ya. Jadi masih proses ya. Cuma saya herannya deskripsinya yang ada di sini tuh apa namanya, dikit gitu ya, dikit, tidak sedetail itu, atau mungkin karena fontnya tidak terbaca, atau apa namanya, Framebox kami belum apa namanya, belum selesai atau belum sempurna gitu. Oke, flashing Relonic Plus mode fastboot telah selesai. Pastikan all part Relonic Plus terpasang sukses. Ya, sudah sukses ya. Kemudian kita tekan sembarang. Oke, kemudian kita tekan kosong untuk merestart. STB akan restart dalam 3 detik. Oke. Karena ini ingin langsung saja saya eksekusi dengan Relonic Pro, jadi saya tidak menunggu ini sampai selesai teman-teman. Langsung kita eksekusi. Ya, kita short ketika itu SPDIF menyala sampai lampu powernya mati. Nah, di restart teman-teman. Kita ulang. Kemudian kita short. Nah, ini masih menyala ini. Kita ulang lagi. Langsung kena ini teman-teman. Atau coba langsung kita hubungkan teman-teman. Jangan-jangan udah berhasil. Oh, sudah teman. Kita tinggal buka tadi perintahnya. Kemudian kita juga buka minimal ADB fastboot ya. Yang ini ya. Nah, karena kita sudah melakukan perintahnya teman-teman, tadi kan kita sudah ngopi dari awal sampai akhir. Nah, kita mulai dari flashing unlock, kita enter, oke, finishing, critical finishing, mode img finishing, logo finishing, tinggal geser ke bawah saja teman. Super ini filenya jadi besar teman. Panjang gitu ya, padahal biasanya orang melihat tutorial itu pengennya simpelnya cepet gitu. Nah, karena ini bentuknya adalah kayak uji coba, sebelum kita menemukan nanti tahapan yang tepat, jadi videonya memang panjang. Dan teman-teman harus siapkan kuota atau untuk melihat ini ya teman-teman. Nah, sekarang pun
sudah banyak internet ya teman-teman, jadi kita tidak perlu khawatir dengan kuota ya. Hari gini kok kuota gitu ya, kuota ada wifi. Kalau tidak ada di kelurahan itu wifi gratis ya, kalau tahu passwordnya. Atau rata-rata sekarang kebutuhan rumah tangga wifi, internet, data itu kayak jadi kebutuhan pokok gitu teman. Sama seperti apa namanya, kebutuhan pokok yang lain. Jadi kalau kita sebetulnya menggunakan handphone tidak ada kuota, itu kayak kita terisolasi gitu ya, sugesti sendiri ya, tapi sebenarnya tidak, karena kita masih bisa mengakses yang lain gitu, tanpa perlu internet ya. Kita bisa mencari informasi yang lain misalkan tanpa perlu internet, bisa, cuma jadi lebih sulit karena kita sudah terbiasa menggunakan gadget internet. Ya, semuanya patut dicoba. Cara ini sempat saya diskusikan dengan Mas Hadi Badik ya, suhu saya di seputar flashing STB. Apakah sudah melakukan ini gitu? Jawabannya belum. Di forum belum pernah ada yang membahas dari 12 diturunkan ke 10. Lebih banyak yang membahas custom firmware yang 12 kalian gitu ya. Gitu. Yang custom dari 12 ke 12 banyak, tapi yang 12 turunkan ke 10 kayaknya belum ada gitu. Terus kita kebetulan ada perangkatnya dan langsung kita coba untuk melakukan percobaan ya. Oke. Percobaan pertama tadi sudah kita upload videonya, berhasil. Kemudian percobaan yang kedua tidak langsung berhasil ya. Jadi kita harus kembalikan ke firmware original. Firmware original. Salah. Kita harus kembalikan ke cara yang pertama, dimasukkan ke itu Relonic Plus. Jadi tahapannya jadi lebih lama ya, lebih bagus atau lebih enak kalau teman-teman langsung eksekusi dengan ini kabel HDMI nya agak loncat ini teman-teman, perlu kita cabut dan pasang. Nah, kita pasang kembali tuh, nyala. Nah ini nanti karena kita menggunakan board baru, pasti nanti akan ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Bagaimana kalau board lama gitu? Bagaimana kalau board lama? Ya, jawabannya sama teman-teman. Sebenarnya board lama dan board baru cuma beda di titik short pinnya. Board baru mungkin lebih mudah untuk kita lakukan short pin ya, board baru. Sedangkan board lama kita harus nyoba berulang kali untuk menentukan titik short pinnya tepat gitu ya. Cuma bedanya gitu doang sih, bedanya cuma itu doang. Jadi kalau dari keseluruhan ininya sama. Ini udah berhasil, kita flash ya.
lewati saja teman-teman. Oke, kita hanya mencoba sampai pada tahap dimana STB ini sudah terflash menggunakan firmware Realunik ya. Kita bisa minimize tool yang lain dan kita bisa tunjukkan pada teman-teman. Oke, kita tunjukkan ya. Ini sudah berhasil dan kita sudah menggunakan firmware Realunik ya. Pro udah muncul di sini. Nah, ini lebih stabil, kita tinggal perbarui aplikasinya seperti yang di video-video saya sebelumnya agar tampilannya jadi lebih keren ya, kekinian gitu. Dan support Netflix, remote FM lancar sekali. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan bosan-bosan ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Kemudian di kesempatan berikutnya kita akan mencoba dari April Android 12 2024 ya, akan kita langsung flash karena modelnya pakai FPT. Coba kita flash pakai Realunik Pro, jadi akan kita persempit tahapannya. Nah, kalau tadi tahapannya ada 4 tahapan, kita coba menjadi 3 tahapan tidak berhasil, kita balik ke 4 tahapan. Nah, nanti kita akan menjadikannya menjadi 2 tahapan saja seperti ketika kita flash dengan firmware Antonio. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.